Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hijrayanti Channel. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini setiap harinya. Hal ini jarang sekali terjadi, tapi saya mendapatkan kabar dari manajer saya, Arya Ibrahim. Ada sebuah email yang masuk dan dibacakan email itu kepada saya. Saya sangat tersentuh dengan email ini, tapi sebaiknya saya tidak menyebutkan identitasnya untuk memproteksi saja, karena saya tidak yakin bahwa mungkin orangnya berkenan untuk disebut namanya. Judul emailnya Just Sharing the Feeling. Ini dari seorang ibu dengan 5 orang anak di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Email ini sangat menyentuh buat saya pribadi, dan saya ingin share ini kepada yang mengirimkan untuk sekedar memberitahu bahwa ya, saya membaca dan akan saya bacakan, karena kata-katanya semoga bisa menginspirasi juga bagi ibu-ibu lainnya. Assalamualaikum Mas Reza, salam kenal. Waalaikumsalam. Panggil saya Mbak ... Selisihnya 12 tahun denganmu. Belum terlalu tua untuk dipanggil Mbak kan ya? Ibu 5 anak, tinggal di pelosok Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya tidak yakin email ini akan dibaca. Saya baca. Tapi hidup baru saja memberiku pelajaran bahwa perasaan yang dipendam itu bisa bikin hati bisulan. Itu menyakitkan dan melelahkan. Jadi sebaiknya kutulis saja, terbaca atau tidak bukan soal. Say, kenapa ya rasa itu kalau diungkap malah kehilangan magisnya? Kalau seniman rasa, pasti mengerti ya Reza. Betapa kata-kata itu kadang bukannya mendeskripsikan rasa, tapi malah mereduksinya. Udah benerlah kau jadi aktor. Gestur dan mimik lebih bisa dipercaya menghantarkannya. Well, thank you. But whatever, I'll try my best. Begini Reza. Saya kesulitan membayangkan apa ungkapan kekaguman yang belum pernah kamu terima. Kalau saja aku memakainya, sekedar biar kau bisa mengingatnya secara spesial di sebuah tempat di hatimu sana. Tapi sulit sekali, mungkin memang tidak ada ya. Kubayangkan semua ungkapan kekaguman dari yang paling sederhana sampai yang paling melambungkan jiwa, dari yang sekelebatan sampai yang memberikan kesan mendalam, mungkin sudah pernah kau dengar dan terima dari para fansmu. Dan oh my god, di atas semua itu kau tetap bisa menjejak bumi dengan kokohnya. So grounded, so humble, damn it. Maybe you're not realize that you are indeed such that adorable, I guess. Semoga kau tak jengah mendengarnya. Honestly, I'm a little ashamed saying this. You don't need to. And I thank you. And yes, I can see that your mom is really an excellent, strong anchor. An awesome guardian angel for you. Titip salam hormat buat beliau ya. Aku ibu 5 anak usia SD sampai kuliah by the way. Belajar banyak banget dari cara beliau mendidikku. So hats off her. Percaya atau tidak, aku baru mengenalmu bulan September kemarin. Iya, 2020 ini. Dari sebuah podcast Keninggris yang kudengarkan sambil packing orderan. Aku bahkan lupa siapa nama hostnya. Sepertinya nama depannya Ian. Not sure. Dari sana aku tahu miniseri Ada Sementara Selamanya. Terus aku nonton dan terpesona begitu saja. Aku lalu berasa sebelumnya tinggal di galaksi Andromeda sampai ada persona dirimu tak terdeteksi radarku. Oops. Then I search every single post about you on internet, especially YouTube and Instagram, and find the fact that as a person and personality you are such that incredible, adorable. Masya Allah, tabarakallah, maha sempurna dia yang menciptakanmu. Mengenalmu meski dari jauh mengubah beberapa hal dalam hidup aku. Let me tell you, ini pertama kali aku menyadari bahwa peran sosok idola itu bisa sedemikian besar dan mendasar bagi hidup seseorang. Iya, di usia kepala 4 inilah fase punya idola itu baru datang dalam hidupku. Sounds so weird ya? Weird and a little bit embarrassing, actually. Tapi begitulah.
Fase yang umumnya orang lalui di usia belasan, baru ku alami di usia jelita. Jelang 50 tahun, astaga, hidup memang bisa sebercanda itu. Ini seperti itulah. Ada suatu saat aku menertawakan dalam hati emak-emak teman SD ku yang mengidolakan atlet bulu tangkis peraih emas Asian Games dan para opa Korea. Seperti lupa umur dan aku sekarang kena batunya. Ternyata begini rasanya. Weka. Mungkin pula fase ini disiapkan Tuhan biar aku lebih rileks melihat ABG ku. Haya si nomor 4 yang baru saja memproklamirkan diri sebagai army-nya BTS, tower seluler yang cantik-cantik itu, punya anak yang mengidolakan artis itu, trust me, adalah hal baru bagiku. Anakku yang pertama, Iha, kuliah di kelas internasional pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Dia pendiam dan kurasa idolanya angka-angka. Betah sekali dia bersamanya. Yang kedua, alhamdulillah seorang hafizah. Sekarang jadi musyrifah di sebuah pesantren tahfidz di Bandung. Allah memang maha baik. Untuk emak-emak dengan daya juang sepayah ini, dikasihnya aku anak yang terobsesi dengan Al-Quran dan berhasil menghafal 30 juz di usia 17 tahun. Daya juangnya pada obsesinya itu luar biasa. Entah nurun dari siapa. Idolanya kalau ada kurasa sebangsa Wirda Mansur. Sepertinya tak ada satu artis pun di lintasan ingatannya. Yang ketiga Muklis, satu-satunya laki-laki, santri di Hidayatullah Jogja, yang terobsesi kuliah di Madinah. On the way jadi hafiz juga. Sudah sampai 15 juz katanya. Idolanya itu belum kutanya sih, tapi dia follower Muzamil Hasbalah, Taki Malik, dan sebangsanya. Kau bayangkanlah dengan 3 kakak yang lempeng-lempeng begitu, lalu ada si nomor 4 yang tergila-gila pada K-popper. Itu bikin aku merasa disconnect, a little bit shocking. Dan mungkin karena itulah Allah kasih aku pengalaman batin mengidolakan artis. Kau itu, the one and only so far. Ini membuatku sedikit lebih bisa berempati pada gejolak yang tengah dirasakan ABG ku itu. Euforia dan ekspresi gembira yang meluap-luap saat nonton idolanya, itu jadi ku bisa kupahami. Kau tahu Reza, feeling disconnect sama anak itu adalah satu hal yang paling kutakuti sebagai orang tua. Mengenalmu menghindarkanku dari rasa sakit itu. Dari rasa itu. Setidaknya pada si nomor 4 itu. It's so precious. Terima kasih banget ya. Oh iya, yang kelima Salma, masih kelas 1 SD. So far idolanya itu Doraemon. Masih aman lah. Aku menulis sambil terus berpikir email macam apa ini. Lanjut ya. Hidup baru saja memberiku pengalaman turbulensi emosi yang nyaris melumpuhkan daya juang. Googling itu namanya burnout. A little bit unbelievable bahwa orang seumurku with almost perfect husband and all fine surroundings bisa selabil itu. But it happens. Perasaan itu ternyata semacam aktivitas kimiawi otak yang berada di luar kendaliku. Sekarang aku lagi masuk waiting list untuk konsul sama psikolog. Seorang teman yang ketemu di awarding night sebuah lomba nulis di Jakarta. Oh ya, aku pernah 2 kali ke Jakarta untuk urusan lomba nulis. Yang pertama tulis Nusantara Held by Kemenparekraf 2013 dan yang kedua lomba nulis skenario film anak dan kepahlawanan LPSF 2012 held by Kemendikbud. Tahunnya terbalik mungkin, lupa. Ya ampun, I can't believe I'll tell this to you, the stranger out there. Mungkin karena terlalu banyak menyimak your interviews, aku jadi bisa ngerasa se-connect ini. Atau karena aku lagi butuh banget ngobrol untuk memperlambat laju akumulasi emosi negatif that burn me out. Atau mungkin karena aku yakin email ini gak akan terbaca, jadi rasanya bebas ngomong apa aja. Whatever, write this, releasing all these single feelings makes me feel better. Lebih ringan aja rasanya. Aku nyimak dalam interviewmu terbaru sama Gio. Anytime you can help other people, you'll feel blessed. And I want you to know, you have helped me a lot to pass through this hard moment by spreading your positive vibes in all your performs. Thanks a lot, yeah. My pleasure. Although I'm still struggling to cope with this negative feeling, aku mensyukuri fase ini. Fase yang memperkaya kosarasa hidupku. Jika kosakata bisa melancarkan komunikasi, maka kosarasa bisa memudahkan empati. Keduanya berharga. Menyimak hampir semua obrolanmu, lalu akhirnya nonton film-filmmu, aku tersadarkan oleh fakta efektivitas film sebagai media penyampai rasa. FYI, aku belum pernah nonton bioskop dalam 30 tahun terakhir. Iya, I'm such that isolated from those kind of things.
Sedikit melek ketika ikut lomba nulis skenario jadi nominator 20 besar dari konon ribuan naskah yang masuk dan diundang ke Jakarta untuk awarding night, The Tower of Kepepet. Butuh hadiahnya soalnya. Dari nyimak obrolanmu pula aku jadi bisa membayangkan bahwa filmmaking is all about delivering every single feeling of becoming human being. Ternyata dari situ aku jadi mengagumi dedikasi para filmmaker dalam proses delivering the feeling itu. Mentransfer rasa saja seserius itu ya. Ini kerja kemanusiaan. Ini kerja kemanusiaan karena rasa adalah satu sisi paling berharga dari menjadi manusia. Mengeksplorasinya adalah proses memperkaya kemanusiaan menurutku. Sebelumnya aku hanya berpikir film itu ya tentang cerita-cerita, transfer pengalaman antar manusia, something to expand horizon or to make life more fun. Tapi ternyata lebih dalam ya. Rasa itu sesuatu yang sebelumnya aku abai banget. Aku tipe orang yang mikirnya itu udah sih hidup itu ya begini. Apapun rasa kita tak mengubah apapun tentangnya kan. So come on, just go on. Kayak gitu-gitulah. Shifting personality dari bebal ke sensitif rasa itu, betapapun sepelenya di mata orang, ku anggap sebagai pencapaian penting dalam hidupku. Kamu dengan semua vibrasi positifmu itu punya peran besar di situ. Makasih ya. Sepertinya sudah terlalu panjang. Menulis panjang ini kuanggap sebagai prestasi karena beberapa minggu kemarin aku benar-benar malas ngapa-ngapain. Ini menyedihkan untuk seorang ibu yang punya tanggung jawab ngasih contoh yang baik buat anak-anak. Kalaupun yang sepanjang ini tak terbaca, sungguh tak apa. Menuliskannya saja sudah cukup membuatku lega. Mungkin akan kusambung lagi kapan-kapan. Maaf kalau membuatmu jengah. Nope. Aku serius mendoakan semoga Reza segera ketemu jodoh, seseorang yang bisa menenteramkan, membahagiakan sekaligus menggelorakanmu. Amin ya robbal alamin. Oh ya, soal jodoh, melihat komen-komen di setiap kemunculanmu di sosmed, aku membayangkan ada ribuan gadis yang berharap dan berdoa di notis, lalu diajak nikah sama kamu. Ribuan doa mereka berebut perhatian. Lalu kau mungkin harus menunggu siapa yang pada akhirnya dipilihnya. Besarnya tuh. Atau sudah ada, syukurlah. Itu plot twist yang asik, misterius itu emang seru. Oh ya, selamat untuk 3 nominasi Citra tahun ini. Congratulations, you deserve the whole world. Indeed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best regards. Wow, thank you so much for sharing the story. Ya, saya membacanya. Saya juga sangat tersentuh membaca ini. Terima kasih sudah share. Dan mudah-mudahan apa yang barusan saya share juga bisa membuat Mbak notice bahwa ya saya baca emailnya, dan dengan luapan isi hati ini semoga juga ada orang-orang lain di luar sana yang bisa merasakan hal yang sama. So thank you very much for sharing this story, and I hope you're well, sehat selalu. Terus menjadi ibu yang menginspirasi bagi anak-anak, dan saya yakin akan hal itu. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.